Saya sering itu kalau malam itu sering dengan TKA-TKA dari China, Pak Bahlil. Mereka rame satu pesawat. Tapi masa kita sudah kasih lahan kita, sumber daya alam kita, mereka numpang kerja di tempat kita dan jumlahnya banyak. Komisi 6 DPR RI PKB. Kami fraksi Partai Gerindra dari awal perjuangan manifesto Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Pak Prabowo tentu ingin sekali bahwa sumber daya alam kita diolah di dalam negeri. Dan untuk itu kami mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk melakukan hilirisasi ini, termasuk kebijakan Presiden akan melarang ekspor tembaga dan bauksit. Tentu ini akan kita dukung. Kami sepenuhnya fraksi Partai Gerindra mendukung itu. Dari awal Pak Prabowo selalu bilang kebocoran-kebocoran. Karena Pak Prabowo selalu bilang kebocoran-kebocoran itu mungkin menginspirasi pemerintah Pak Jokowi, apalagi Pak Prabowo sudah bagian dari pemerintah Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi memerintahkan Pak Bahlil untuk melakukan hilirisasi dan melarang ekspor. Itu terinspirasi dari Pak Prabowo itu, yang selalu menyuarakan itu. Nah, pertanyaannya Pak Bahlil yang kami hormati, ada berapa catatan yang jadi pertanyaan oleh masyarakat Pak Bahlil, dan itu kewajiban kita, kewajiban DPR dan pemerintah untuk menjawab secara terbuka ke masyarakat. Yang pertama adalah contoh ya, kita mendukung hilirisasi, kita mendukung sepenuhnya pemerintah untuk melarang ekspor raw material, mulai nikel, timah, bauksit. Tekanan WTO atau tekanan negara asing kepada kita, kami tentu akan memberikan dukungan politik kepada pemerintah Pak Bahlil. Jadi kami dari fraksi Partai Gerindra pasti akan memberikan dukungan politik penuh Pak Bahlil. Nah, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh pemerintah. Yang pertama soal misalnya nikel. Kita tahu smelter-smelter banyak berinvestasi di Indonesia. Nah, itu yang harus disampaikan kepada publik, kepada rakyat. Apa keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah? Ya, itu penting Pak Bahlil. Pajaknya berapa? Ya, lapangan pekerjaan terbuka berapa? Lalu berapa perbandingan tadi yang disampaikan Pak Herman Khairun? Karena begini, ya, kita lihat kalau kita pulang terbang ya di bandara itu malam-malam itu Pak Bahlil, kalau kita landing malam, apalagi kalau di terminal 2, saya sering itu kalau malam itu sering dengan TKA-TKA dari China Pak Bahlil. Mereka rame satu pesawat. Nah, dan ini jadi pertanyaan publik ya. Ini yang perlu dijawab. Pertama, keuntungannya apa Pak Bahlil? Ini Pak Bahlil tolong terangkan kepada kita semua, kepada seluruh rakyat Indonesia, keuntungan pemerintah dengan ada smelter Cina ini apa? Ya, apa added value bagi negara? Ya, ini penting. Yang kedua, soal tenaga kerja. Ini pertanyaan bagi kita. Kita tahu dulu kita ada investasi dari Jepang, Korea, Amerika, Eropa. Mereka hanya ngirim ekspatriat. Tapi dengan Cina ini, sampai tukang gali pun dari Cina. Itu kasus Mekarta dulu 2017. Itu tukang galinya, operatornya dari Cina. Dan kita lihat jumlah tenaga kerjanya begitu banyak. Apakah tenaga kerja itu hanya sebatas untuk membangun saja? Atau setelah dibangun mereka kembali atau bagaimana? Itu tolong dijawab Pak Bahlil. Meskipun Presiden sudah menjelaskan kepada kita secara terbuka, waktu itu saya dengar keterangan Pak Jokowi, bahwa beliau sudah cek ke Dirjen Imigrasi, melakukan perbandingan. Ya. Tapi saya ingin penegasan dari Pak Menteri Investasi, supaya ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Karena ini yang jadi pertanyaan-pertanyaan publik Pak. Kalau negara lain hanya kirim ekspatriat, kok kalau investasi Cina ini ngirim TKA sampai misalnya satu smelter ribuan orang mereka datang. Padahal harapan kita tadi, investasi asing ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Tapi masa kita sudah kasih lahan kita, sumber daya alam kita, mereka numpang kerja di tempat kita. Dan jumlahnya banyak, ribuan saya datang. Sehingga ini jadi pertanyaan. Lalu juga soal WTO saya juga nggak yakin. Kemarin saya ke Prancis, saya ketemu Duta Besar Indonesia untuk Prancis ya.
Soal CPO nggak ada masalah. Meskipun tekanan-tekanan itu bahwa akan memblok soal CPO kita, faktanya Prancis tetap impor CPO kita. Ya kenapa? Karena memang mereka butuh. Jadi kita rasa saya pilihan pemerintah untuk tegas soal itu sudah tepat. Ya, jadi pilihan presiden, pemerintah untuk melawan itu sudah tepat dan kita berikan dukungan. Makanya dari hari ini kalau Pak Bahlil ikuti berita-berita, Pak Prabowo memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Pak Jokowi. Kalau Pak Bahlil baca berita ya, kalau sempat baca berita itu. Gitu loh. Sehingga untuk menjawab pertanyaan Pak Bahlil, orang asing, investor asing ingin kepastian keberlanjutan program pemerintah. Jawabannya satu Pak Bahlil. 2024 dari Pak Jokowi harus ke Pak Prabowo. Ya, insya Allah tidak akan ada perubahan soal investasi. Nah ini fakta. Jadi Pak Bahlil, ya saya ingin tegaskan dalam ruang rapat ini, rapat kerja antara DPR dengan Menteri Investasi di Komisi 6, saya ingin sampaikan, tidak usah ragu investor asing masuk ke Indonesia karena kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat dan kebijakan yang pro investasi tapi berpihak kepada rakyat dilakukan oleh pemerintah ini tetap akan dilanjutkan kalau Pak Prabowo memimpin Indonesia tahun 2024. Itu bisa Bapak sosialisasikan nanti kepada negara-negara investor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.